skuad Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games full bintang, siap menggila juga di level Asia. Di bawah arahan pelatih Indra Safri, Timnas Indonesia U24 akan berlaga di ajang Asian Games 2022 di Hangzhou pada 19 September hingga 8 Oktober 2023 mendatang. Timnas Indonesia sendiri bergabung ke dalam grup F bersama Korea Utara, Kirgistan dan juga Taiwan. Di ajang Asian Games, pelatih Indra Safri mengatakan kalau dirinya memiliki target yang bertahap. Dirinya mengatakan kalau target awal Timnas U24 adalah lolos ke babak penyisihan Asian Games 2022. Target kami bertahap. Saat ini kami konsentrasi dulu lolos di grup, setelah itu kita lihat hasilnya, baru kita bikin target baru, kata Indra. Tim Garuda akan mengawali laga dengan menjamu Kirgistan pada Selasa 19 September 2023, lalu Taiwan pada Kamis 21 September 2023, dan terakhir Korea Utara pada Minggu 24 September 2023. Indra Safri mengatakan kalau kejuaraan Asian Games kali ini maka digunakan untuk memberikan jam terbang kepada sejumlah pemain yang kurang memperoleh menit bermain sebelumnya. PSSI sendiri sudah memanggil 22 pemain yang akan memperkuat Timnas U24 di ajang Asian Games 2022 mendatang. Meski tidak diperkuat, sejumlah nama yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Indra Safri mengaku dengan skuad yang tersedia, berkat diskusi yang kita lakukan dengan semua pelatih klub. Kami mendapat pemain-pemain yang kami inginkan, kata Indra di lapangan A, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Indra mengungkapkan pemanggilan para pemain tim Garuda Muda juga telah sesuai arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang meminta untuk memprioritaskan diskusi dengan sejumlah klub. Hal ini pun berimbas pada satu klub yang maksimal hanya dipanggil 3 pemain saja. Indra Safri sendiri sudah melakukan pemusatan latihan Timnas U24 sebagai persiapan di Asian Games 2022. Sampai dengan saat ini baru ada 15 pemain yang mengikuti sesi latihan Timnas U24. Pelatih level dunia sampai takjub lihat kehebatan Sintayong. Kecerdikan Sintayong dalam meracik strategi terbaik untuk Timnas Indonesia rupanya bukan bualan semata. Sintayong membuktikan kehebatannya dengan membawa Timnas U23 melangkah ke Piala Asia U23, mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan di babak kualifikasi. Nyatanya, pelatih level dunia pun sudah mengakui kehebatan Sintayong. Siapakah dia? Walau banyak pandangan buruk yang mengarah kepadanya, Sintayong rupanya tak gentar dan tetap fokus membawa Timnas Indonesia meraih prestasi tertingginya. Yang terbaru, Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia U23 melangkah ke Piala Asia U23. Ini merupakan catatan bersejarah karena Sintayong menjadi pelatih pertama yang mampu membawa 3 Timnas Indonesia melaju ke ajang Piala Asia. Walau di saat awal kedatangannya banyak yang meragukan, Sintayong kini sudah mulai menunjukkan kehebatannya bersama Timnas Indonesia. Memang, perjuangan Sintayong membangun Timnas Indonesia menjadi seperti sekarang ini bukanlah hal yang mudah. Masih teringat dengan jelas ketika Sintayong mengaku kewalahan menangani Timnas Indonesia karena ada banyak hal yang harus diperbaiki. Masalah tersebut bahkan juga dikritik oleh pelatih terkenal Jose Mourinho kala membawa Chelsea melakukan laga persahabatan bersama Timnas Indonesia. Setelah melalui banyak hal dan perubahan, terbukti Sintayong mampu membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia. Perubahan positif tersebut diakui oleh pelatih asing berlevel dunia, Lionel Scaloni, yang telah membawa Timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Sebagai sesama pelatih, Lionel Scaloni memuji kualitas Sintayong. Ia juga berpesan bagi Timnas Indonesia untuk meneruskan tren positif yang sudah berlangsung saat ini. Indonesia punya pelatih yang sangat hebat, Sintayong, dan juga saya ingin sampaikan untuk Indonesia. Teruskan performa baik ini untuk kebaikan mereka sendiri, ujar Lionel Scaloni. Alasan terbesar Timnas Indonesia bisa jadi ancaman serius bagi tim raksasa Asia. Inilah alasan terbesar Timnas Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim raksasa Asia seperti Iran, Korea Selatan, hingga Jepang yang saat ini on fire.
Alasan tersebut tidak lain dan tidak bukan karena komposisi skuad timnas Indonesia diisi pemain keturunan dan juga pemain abroad. Timnas Indonesia memang tengah gencar mendatangkan sederet pemain keturunan guna memperkuat skuad Garuda. Hingga saat ini, Timnas Indonesia telah memiliki sederet pemain naturalisasi. Namun, belum pernah sekalipun Timnas Indonesia bermain dengan full skuad naturalisasi. Contoh saja, di FIFA Matchday September 2023 menghadapi Turkmenistan. Di saat Sen Patinama bermain melawan Argentina, Sandy Walsh tidak bisa turun karena cedera. Sebaliknya, saat Sandy Walsh bermain melawan Turkmenistan beberapa waktu lalu, giliran Sen Patinama yang cedera. Padahal, jika seluruh pemain yang telah dinaturalisasi bermain dalam satu tim, Timnas Indonesia akan menjadi skuad yang mengerikan. Apalagi jika pemain-pemain keturunan yang dikabarkan jadi buruan PSSI segera dinaturalisasi, maka Indonesia siap menjadi ancaman untuk tim raksasa Asia. Lantas, bagaimana starting line up skuad Indonesia jika hal itu benar-benar terjadi? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada talenta kiper-kiper lokal yang sangat mumpuni, gawang Indonesia akan lebih aman jika diisi Emil Audero Mulyadi. Dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di level teratas Italia, Emil Audero adalah orang paling cocok untuk berdiri di bawah mister gawang Indonesia. Posisi bek tengah, kombinasi Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Jai Ides adalah komposisi terbaik Timnas Indonesia saat ini. Seperti diketahui, Sintayong kerap menggunakan formasi 3 bek. Dengan kombinasi 3 pemain ini, Timnas Indonesia diprediksi mampu meredam setiap serangan dari tim-tim kuat termasuk Jepang dan Korea Selatan sekalipun. Dengan pengalamannya, Jordi Amat yang akan menjadi leader di lini pertahanan. Di posisi fullback, Indonesia memiliki Sandy Walsh di kanan dan Sen Patinama di kiri. Keduanya adalah pemain yang memiliki atribut lengkap sebagai seorang fullback modern, kemampuan bertahan yang baik, serta bisa juga membantu penyerangan. Kemudian di lini tengah, trio Mark Klok, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand adalah opsi terbaik. Ketiganya memiliki gaya bermain berbeda yang saling melengkapi. Mark Klok dengan daya jelajahnya yang sangat luas, Ivar Jenner dengan visi bermain yang sangat baik, serta Marcelino Ferdinand dengan gaya permainan yang stylish. Dengan kombinasi 3 gelandang ini, Timnas Indonesia tentu memiliki variasi permainan yang